Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya sendiri, Valentina Febrianti, kemudian Rizky Indah Maulinda, lalu Ahmad Fahrija. Di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Qard dan Hiwalah. Yang pertama, pengertian qard. Qard berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologi, qard bermakna atau memotong. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan atau memotong sebagian hartanya. Harta yang dibayarkan kepada muktarid atau yang diajak akad qard dinamakan qarat, sebab merupakan potongan dari harta mukrid atau pemilik barang. Selanjutnya, pengertian hiwalah. Al-hiwalah secara bahasa artinya al-intikal atau pindah. Diucapkan hala hiwalah, menurut ulama Hanafiyah adalah memindah atau al-naklu, penuntutan atau penagihan dari tanggungan pihak yang berutang al-madin kepada tanggungan pihak al-multazim yang harus membayar utang. Dalam hal ini adalah al-muhal alaihi. Berbeda dengan al-kafalah yang artinya adalah al-damu atau menggabungkan tanggungan di dalam penuntutan atau penagihan, bukan al-naklu atau memindah. Dasar hukum hiwalah. Hiwalah dibolehkan berdasarkan sunnah dan ijma Al-Quran, yang artinya, dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan dan menyedahkan sebagai atau semua utang. Itu lebih bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 280. Sedangkan dari hadis, Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Humairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, memperlambat pembayaran hukum yang dilakukan oleh orang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada orang yang mudah membayar hutang, maka hendaklah ia beralih, diterima pengalihan tersebut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang rukun dan syarat hiwalayah. Rukun hiwalayah menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalayah hanya ijab, yang artinya pernyataan yang melakukan hiwalayah dari muhil pihak pertama dan qabul pernyataan menurut hiwalayah dari muhal pihak kedua kepada muhal alai pihak ketiga. Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali, rukun hiwalayah ada 6, yaitu 1. Muhil, orang yang berutang kepada pihak yang haknya dipindahkan. 2. Muhal, orang yang menerima pemindahan hak pemberian pinjaman, yaitu pemilik piutang yang wajib dibayar oleh pihak yang memindahkan utang. Ketiga, muhal alaih, penerima akad pemindahan utang. 4. Piutang milik muhal yang wajib dilunasi oleh muhil, yaitu objek hukum akad pemindahan utang. 5. Milik muhil yang wajib dilunasi oleh muhal alaih. Dan 6. Siqhat, ijab dan qabul. Syarat hiwalayah. Wahbah Az-Zuhaili bahwa syarat hiwalayah menurut mazhab Hanafiyah adalah sebagai berikut: A. Syarat-syarat sikhah. B. Syarat-syarat al-muhil. C. Syarat-syarat al-muhal. D. Syarat-syarat al-muhal alaih. E. Syarat-syarat al-muhal bin ulama. Oke, selanjutnya qard dalam lembaga keuangan syariah. Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah qard dan turunannya qardhul hasan. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman qard maupun qardhul hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman qardhul hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, sehingga disebut akad tauni atau akad saling tolong-menolong. Oke, dan terakhir, aplikasi hiwalayah dalam lembaga keuangan syariah. Kontrak hiwalayah dalam perbankan biasa diterapkan pada hal-hal berikut.
Satu, factoring atau anjak piutang, di mana para nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang tersebut kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu. Yang kedua, post debt check, di mana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan terlebih dahulu piutang tersebut. Yang ketiga, bill counting. Dalam hal ini nasabah harus membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak wilayah. Oke, cukup sekian dan terima kasih dari materi kami. Jika ada kesalahan, saya perwakilan dari kelompok saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.